Hi everyone, welcome to Labaik Bongcha. 見つからないんですか10年の女。の年代ってことか。Seorang ibu yang rela melakukan apa aja demi nyawa anaknya meskipun harus menghabisi nyawa anak orang lain. Ini adalah salah satu kasus yang harus dipecahkan sama dua orang pria. Yang satu adalah detektif bernama Takashi. Dia punya adik perempuan yang sudah dibunuh. Adiknya ini dulu punya pacar namanya Momura. Jadi Takashi sama Momura barengan menyelidiki kasus adiknya Takashi dan kasus-kasus yang lain. Kojima, seorang ibu yang bekerja sebagai perawat, sudah lama mengintai satu pemuda di salah satu kampus, mengikutinya dan tiba-tiba mendorong pemuda itu ke jalan sampai ketabrak mobil. Ternyata pemuda itu punya kartu donor organ yang diincar oleh si ibu. Pasalnya, ibu tersebut memiliki anak laki-laki tampan yang mengidap penyakit jantung serius bernama Suguharu. Setiap hari sang ibu harus mengurusi putranya di rumah seorang diri. Dilihat dari kondisinya, Suguharu ini sungguh kasihan. Gak bisa main, gak bisa sekolah, dan hidungnya juga harus selalu memakai selang pernafasan dan dibawa kemana-mana. Ibunya sangat berharap anaknya bisa hidup normal, bisa pacaran, bisa seperti yang lain. Tapi ya nasibnya beneran tragis guys. Sebagai anak, Suguharu juga lelah sama hidupnya, bolak-balik ke rumah sakit, merasa merepotkan ibunya, dan dia juga minta maaf ke sang ibu karena sudah merasa merepotkan. Dan ibunya menjawab harusnya dialah yang minta maaf karena dia punya jantung yang terlalu lemah untuk didonorkan kepada Suguharu. Di sisi lain, ibu ini masih menjadi bahan penyelidikan dari detektif, yang tentunya harusnya si ibu ini kan mendapat hukuman atas kejahatan karena sudah mencelakai orang. Apalagi pemuda yang dicelakainya sekarang koma dan mengalami mati otak. Suatu hari, si ibu menemukan anaknya terbaring kesakitan di kamarnya karena penyakit jantungnya kambuh lagi. Ibunya langsung panik dan segera menghubungi ambulans. Kata dokter, kali ini penyakit Suguharu bisa diatasi, tapi kalau selanjutnya kambuh lagi, maka hidupnya akan sangat terancam. Mendengar hal itu, ibu sangat sedih. Dia memandangi Suguharu yang koma dan berkata kalau dia tidak akan membiarkan putranya mati. Lalu si ibu langsung mencari jalur haram untuk menemukan donor jantung yang tepat apapun caranya. Suguharu minta maaf karena penyakitnya kambuh. Dia sudah mencuri waktu ibunya seharian ini. Semula Suguharu nggak peduli akan kematian, tapi sekarang dia mau cepat sembuh dan bekerja kayak orang normal. Sehingga ibunya ini nggak harus ambil kerja shift malam setiap hari. Hidup ibunya bakalan menjadi lebih mudah. Tentu aja ibu akan menunggu hari itu tiba. Ibu udah punya data orang yang akan dia jadikan target sebagai pendonor jantung buat Suguharu. Ibu buru-buru mengambil tas dan pergi dari kamar. Nggak sengaja ibu papasan sama detektif yang datang ke rumah sakit untuk minta izin untuk menyelidiki salah satu staf rumah sakit yang mereka curigai sebagai kriminal. Ibu pergi buat mengikuti seorang pemuda dan melancarkan aksinya. Ibu mendorong pemuda itu ke jalan lalu segera pergi. Tapi siapa sangka pemuda itu nggak ketabrak dan berhasil menghindar. Ibu sangat syok, ternyata aksinya kali ini gagal. Pemuda itu bukanlah pemuda biasa. Dia balik mengancam ibu. Kalau ibu memberinya nomor ponsel, dia akan membiarkan ibu pergi. Sejak itu hidupnya ibu semakin galau dan ketakutan. Besoknya ibu berlarian di koridor rumah sakit karena penyakit Suguharu kambuh dan semakin parah. Dia kelihatan sangat kesusahan bernafas. Dokter di sana sedang berusaha menyelamatkan nyawa putranya. Diiringi dengan bunyi monitor yang sangat nyaring. Ibu sangat sedih. Beliau nggak bisa tinggal diam lagi. Beliau kembali meretas komputer rumah sakit dan mengakses data pasien. Sayangnya bapak detektif sudah tahu kalau pelakunya adalah ibu. Ibu nggak langsung ditahan, mau diperiksa dulu, tapi ibu malah pergi ke pemuda itu dan akhirnya ibu kehilangan nyawanya karena dibunuh si pemuda. Singkat cerita, Suguharu ternyata masih selamat setelah jantungnya sempat kambuh lagi. Detektif Takashi bertemu Suguharu buat mengabarkan kematian soal ibunya dan membahas soal kejahatan si ibu. Sebelumnya, Takashi bertanya apakah Suguharu sudah melakukan operasi. Sambil menahan rasa tangis, Suguharu berkata dia nggak pantas dioperasi atau mendapatkan donor. Takashi berempati juga sangat
sangat kasihan. Walaupun ibunya seorang kriminal, tapi bukan berarti Suguharu harus kehilangan hidupnya. Bagi Suguharu, ibunya tetaplah ibu, bukan orang jahat. Takashi membeberkan fakta bahwa ibunya sudah membunuh 3 orang demi Suguharu, dan ketika mau membunuh orang keempat, ibunya justru berakhir kehilangan nyawanya. Suguharu menangis sambil membayangkan masa-masa bersama ibunya tercinta. Dia sangat dihujani kasih sayang tiada henti di tengah kondisinya yang memprihatinkan. Baginya ibu tetaplah ibu, orang yang selalu melindungi dan melakukan apa saja untuknya tanpa pamrih.